Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liman Heru Ibad dari Informatika 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah prototyping UI aplikasi yang bernama Okane. Ya. Jadi sedikit saya jelaskan. Jadi Okane ini adalah sebuah aplikasi yang saya desain sendiri dari awal sehingga sekarang. Kenapa namanya Okane? Karena saya suka dengan kultur dan budaya Jepang, maka saya mengambil untuk nama dari aplikasi ini dari bahasa Jepang. Kane, yang artinya uang. Artinya, ya berarti seputar tentang uang. Oke. Singkat saja, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, ada beberapa komponen-komponen yang harus kita pelajari dulu sebelum kita membuat sebuah UI aplikasi, desain UI aplikasi. Salah satunya yang pertama yang kita bahas adalah persona. Nah, apa itu persona? Persona adalah pengguna pola dasar yang mewujudkan tujuan dan aspirasi pengguna nyata dalam bentuk yang mudah diasimilasi dan menarik. Persona bukanlah orang yang ada. Mereka adalah profil, karakter yang mewakili kelompok konsumen yang sebenarnya. Persona berbasis data, artinya mereka dibangun dari data yang dikumpulkan melalui penelitian pengguna yang memperlakukan pengguna sebagai orang tertentu dengan emosi, tindakan, dan kebutuhan. Persona diberi nama, detail pribadi, pola perilaku, tujuan, keterampilan, sikap, dan terkadang gambar untuk membuatnya realistis. Jadi persona itu bisa kita simpelkan adalah sebuah gambaran orang yang akan menggunakan aplikasi kita nanti. Oke. Ini adalah user persona yang saya buat dan saya cari. Ya, seperti inilah user personanya. Yang pertama tadi diberi detail pribadi ya, ada namanya, ada umur, tempat tinggal, terus dia kesibukannya apa, dan berikut-berikut ada komponen-komponen yang memang tadi dibangun oleh wawancara sampai akhirnya bisa tercipta user-persona seperti ini. Selanjutnya, salah satu juga yang bisa membangun ketika kita ingin membuat sebuah UI desain aplikasi itu yang kedua adalah skenario. Skenario tugas atau task skenario adalah jumlah langkah yang harus dilakukan pengguna user untuk menyelesaikan sebuah tujuan ini. Ini menggambarkan apa yang pengguna coba capai dengan diberi konteks dengan rincian yang diperlukan untuk mencapai tujuan tanpa terlalu preskriptif. Jadi skenario ini membantu kita untuk membangun sebuah aplikasi, ya. Sama halnya seperti untuk dalam membuat film juga butuh skenario, dan desain UI aplikasi pun membutuhkan skenario yang baik sehingga kita para pembuat developer bisa membangun aplikasi dengan baik dan dengan semaksimal mungkin. Nah, berikut adalah contoh skenario yang saya buat. Nah, dari berbagai skenario yang ada, saya memilih untuk menggunakan elaborated skenario. Yang dimana elaborated skenario ini dia lebih kompleks untuk dijadikan sebuah skenario yang ciamik, bagus. Bagaimana skenario? Skenario yang saya buat adalah Akila. Tadi ya, user persona adalah Akila, dan skenario-nya adalah Akila adalah seorang mahasiswa semester 5. Akila sudah melewati hari-hari yang berat di kuliah. Kini ia sampai di tahun ketiganya di perkuliahan. Menjadi mahasiswa adalah pekerjaan yang berbeda. Tugasnya jauh lebih banyak dari tugas anak sekolah. Dan kebanyakan tugasnya itu perlu mengetik, yang menandakan membutuhkan sebuah komputer atau laptop. Akila tidak memiliki laptop. Akila juga tidak memiliki uang untuk membelinya. Tapi Akila sering sekali jajan. Uang bulanan yang diberikan orang tuanya itu lebih banyak dihabiskan untuk jajan oleh Akila. Karena Akila memutuskan untuk menabung dan juga memanage keuangannya agar bisa mencapai
tujuannya yaitu membeli laptop. Dia mencari cara agar dirinya bisa menghemat pengeluaran serta juga menyisihkan uangnya sebagian untuk ditabung demi mencapai tujuannya membeli laptop. Jadi itulah laboratorium skenario atau skenario yang saya buat dalam mendesain UI aplikasi Okane ini. Nah, komponen ketiga adalah storyboard. Menurut Jubil Enterprise, dalam buku 30 Bisnis Berbasis Ide Bagi Siapapun, secara sederhana, storyboard adalah papan cerita. Namun dalam arti luas, storyboard adalah rangkaian sketsa gambar yang digunakan untuk menggambarkan alur cerita. Dilansir dari Merriam-Webster, storyboard merupakan sketsa yang disusun secara berurutan, menggambarkan perubahan penting dari adegan dan aksi dalam pengambilan gambar. Biasanya storyboard digunakan dalam film, acara televisi, ataupun ya memang storyboard itu biasanya digunakan dalam pembuatan film. Tapi dalam membuat sebuah UI desain aplikasi pun diperlukan storyboard. Agar ketika tadi kita sudah mempunyai skenario-nya, kita juga bisa menggambarkan bagaimana pengguna yang ingin menggunakan aplikasi atau jasa dari kita. Nah, storyboard juga dibutuhkan dalam dunia digital teknologi. Selanjutnya ini adalah storyboard yang saya buat. Saya membuat dengan sangat simpel, cuma 4 slide atau 4 gambar. Jadi yang akan menjelaskan skenario dari desain UI aplikasi ini. Lanjut. Nah, ini UI desain dari Okane. Ya. Bisa dilihat ada banyak desainnya. Oke. Selanjutnya, evaluasi UI desain Okane dengan sistem usability scale. Jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi, tentunya kita juga memerlukan sebuah evaluasi agar para developer atau pengembang atau pembuat itu bisa menakar apakah aplikasi ini bekerja dengan baik, ataukah apakah dia sukses, ataukah dia berhasil gitu ya untuk membuat sebuah aplikasi ini. Dan salah satu caranya, sebenarnya ada banyak cara dalam mengevaluasi. Namun saya di sini menggunakan sistem usability scale yang dimana salah satu yang pernah saya coba, jadi dan saya sudah kuasai, makanya saya menggunakan sistem usability scale. Nah, apa sih sistem usability scale? Sistem usability scale adalah alat pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat usability sebuah sistem. Dibentuk oleh John Brock pada tahun 1986, sistem usability scale dapat digunakan untuk mengukur tingkat usability pada berbagai produk seperti hardware, software, mobile app, hingga website. Beberapa keunggulan menggunakan sistem usability scale antara lain mudah digunakan dan diterima oleh responden, dapat digunakan pada sampel penelitian yang kecil dengan hasil yang akurat, terbukti valid dan dalam menentukan apakah sistem sudah dapat digunakan dengan baik. Sistem usability scale menggunakan skala Likert 1 hingga 5, yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Cara kualifikasi sistem usability scale pun perlu disusun secara berurutan. Jadi sistem usability scale ini adalah untuk mengukur usability atau kegunaan dari aplikasi ini. Inilah contoh dari sistem usability scale. Contohnya seperti ini. Kemudian ini adalah sistem usability scale yang saya buat. Ya. Ada 10 pertanyaan. Kemudian tadi ada skalanya 1 sampai 5. Sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Berikutlah hasil evaluasi yang saya sudah survei ya dari 13 responden dengan jumlah skor akhir 623, lalu rata-rata skor akhir adalah 62,25. Inilah hasil evaluasi. Ya. Nah, aturan dalam menghitung SUS. Setiap pertanyaan bernomor ganjil, skor setiap pertanyaan yang didapat dari pengguna akan dikurangi 1. Setiap pertanyaan bernomor genap, skor akhir didapat dari nilai 5 dikurangi skor pertanyaan yang didapat dari pengguna. Yang ketiga, skor SUS didapat dari hasil penyumbatan skor setiap pertanyaan yang kemudian dikali 2,5. Itulah aturan menghitung SUS sehingga tadi bisa
muncul skor-skor di akhir dari tiap responden seperti ini. Kesimpulan dari cara menggunakan sistem usability scale adalah setelah dihitung, didapatlah skor rata-rata SUS dari semua responden. Skor tersebut kemudian disesuaikan dengan penilaian SUS, masuk kategori mana hasil pengujian dengan skor rata-rata sudah didapat. Rata-rata SUS dari banyak penelitian 68, maka jika nilai SUS di atas 68 akan dianggap di atas rata-rata, dan nilai di bawah 68 di bawah rata-rata. Jika skor yang kamu dapat di bawah 68, berarti ada masalah pada usability dan butuh perbaikan. Nah, akhirnya juga bisa ditentukan melalui penilaian seperti pada gambar berikut. Nah, skor akhirnya adalah 62,25. Itu adalah hasil skor rata-rata akhir dari evaluasi UI design prototype aplikasi Okane ini. Nah, kalau tadi melihat pada umumnya skor rata-rata 68 itu sudah cukup, saya juga menggunakan tadi gambar pada di bawah. Jika skornya di atas 60, artinya aplikasi ini sudah oke, sudah cukup, sudah oke. Cuman kalau di 70 itu lebih baik. Dengan skor yang 62,25 itu menandakan bahwa aplikasi UI design prototype dari aplikasi Okane sudah cukup baik. Tinggal ditambah fitur-fitur yang lebih baik, diperbaiki sedikit-sedikit sehingga bisa menjadi aplikasi yang siap untuk di-launching. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah demo dari desain UI aplikasi dari Okane. Pertama ada teman login. Mari kita coba demo. Login, kita masukkan username. Login, pilih dari 4 ini. Kemudian ya, ketika kita sudah tadi, sistem akan membuat rencana seperti ini yang akan membantu kita untuk tadi saving money. Ada banyak fitur, ada 4 poin. Coba jadi planning dulu. Nanti universitas kita, cara pendidikan, kita bisa tadi sama ketik di sini. Semua investasi. Ya. Sudah itu. Coba ke yang lain. Editing. Ya. Coba. Nah, ini budgeting untuk mengatur pengeluaran kita sehari-hari. Bisa nambah kalau misalnya ada pengeluaran budgeting baru, tinggal klik tadi tombol tambah. Jadi di awal kan kita sudah, nih pas awal mulai kita masukin dulu berapa pengeluaran saya. Ketika sudah dimasukkan, simpan. Nanti, misalkan ini bulan ini. Nanti kalau kita di bulan ini ada tambahan, kita bisa nambah di sini. Ya. Oke, kemudian ada controlling. Ini controlling ini ada 3 menu. Ada outcome, ada income, ada money box. Outcome ini tadi pengeluaran kita berapa, dan kami itu masukkan. Kita pilih outcome saja dulu. Nah, dari tadi 3 komponen tadi, kita bisa melihat masih ada pendapatan, ada pengeluaran, dan juga ada tabungan. Jadi 3 menu tadi itu fungsinya sama seperti 3 ini. Kita juga bisa menambah nominal di awal, ya, menambah. Kita juga bisa memilih memasukkan data
nominal tadi pendapatan, pengeluaran maupun tabungan. Terakhir, ada reporting. Yang dimana nanti ketika sudah melalui tahap-tahap tadi, misalnya ketika kita masukin budgeting, kemudian masuk kepada controlling, nanti akan muncul hasil reportnya tuh pada menu report. Bagaimana alokasi keuangan kamu selama ini, dipakai untuk apa saja. Detailnya bisa kita temukan di sini, dan di sini ada seperti info bahwa ternyata kenapa kamu bisa sampai ngomong seperti itu, karena kamu sudah perharinya bisa melakukan sebesar ini. Jadi kamu bisa, sadar gitu, ternyata saya pengeluarannya terlalu banyak atau bagaimana. Mungkin next month atau next bulan next, bulan depan bisa diperbaiki. Ya, mungkin itu saja